warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marizi. Saya sini akan membawakan video novel sejarah. Saya sudah bikinnya tanggal 29 November. Kemungkinan memang saya agak malas, maaf Bu Winda. Sebagai guru saya, mohon maaf Bu, saya memang agak malas dari kelas 10. Saya akan sini akan menjelaskan tentang novel Gadis Pantai, dan itu karya Pram. Karya Pram ini banyak saya saya juga lupa. Gadis Pantai adalah novel berupa trilogi yang tidak selesai. Gadis Pantai itu kan saya pernah baca dan saya tulis di buku. Gadis Pantai ini sebenarnya ada terusan lagi dari part 1 dan part 2. Part 2 nya ini sudah lenyap karena Pram tuh sempat ditangkap di era Orde Baru, setahu saya, gara-gara bukunya ini tentang ada ini bertulis kayak seperti PKI kayak gitu. Demikian, karena buku ini dua buku lanjutan Gadis Pantai ini telah raib di telan keganasan penguasa di kala itu. Nah, di situ tertulis Gadis Pantai berhasil diselamatkan dan didokumentasikan oleh pihak Universitas Nasional Australia. Dan novel ini akhirnya kembali kepada tangan pengarang, yaitu Pram, melalui saya lupa gitu, yang sedang menulis tesis tentang pengarang Pram. Novel Gadis Pantai bertutur tentang kehidupan seorang gadis yang dilahirkan di kota Rembang, Jawa Tengah. Gadis Pantai ini seorang gadis yang cukup manis sehingga berhasil memikat hati seorang pembesar santri setempat, seorang Jawa yang bekerja keras di bidang administrasi Belanda. Gadis Pantai baru berusia 14 tahun dan 14 tahun belum menstruasi ketika seorang penyanyi Jawa pembesar santri setempat mengambil sebagai istri percobaan. Ya, santri percobaan. Sebelum dia mengambil istri sebenarnya, saya datang sini kalian dengan sederajat dengan Gadis Pantai bukanlah yang pertama yang dialami oleh pembesar santri ini. Di rumah Bendoro itu seperti kayak orang ternama di suatu daerah Bendoro sebutannya. Gadis Pantai diajari sholat, ya karena Gadis Pantai ya kurang tahu juga. Tadi jadi sholat, seperti diajarin sholat, dan banyak hal yang terkait dengan gaya hidup kehidupan Gadis Pantai seketika itu berubah. Hari-hari Gadis Pantai lanjutnya berjalan sangat lambat. Dia mendapatkan emas, permata, dan pakaian yang indah. Tak lagi hanya beban kerja berat yang mesti dilakukan untuk mengisi hari-hari beberapa hari kali. Dalam seminggu, seorang guru datang untuk mengajarinya batik, menjahit, merenang, dan membuat kue. Sebenarnya dia hanya akan berada di dalam kamar menanti sang Bendoro datang, dan selanjutnya Gadis Pantai akan menjalani tugasnya melayani hawa nafsu seks dari Bendoro. Gadis Pantai hanya melayani, tidak akan pernah berani bertanya atau minta, sekedar duduk bersama Bendoro dan bercerita sebagai cita halal tertentu mungkin. Baik, bukanlah istri tapi seorang abdi yang dinikahi resmi dan bertugas melayani hawa nafsu Bendoro tersebut. Sang Gadis Pantai, dia seorang abdi yang dipandang dengan hormat oleh masyarakat lain hanya karena dia punya banyak emas dan tempat tinggal di sana mewah. Perkawinan tersebut memberi pres bagi Gadis Pantai di kampung halamannya karena dipandang oleh berhasil mungkin menaikkan derajat, kayak seperti menaikkan Gadis Pantai, orang tuanya atau keluarganya begitu. Pembesar santri ini seorang perinyi sejatinya berkawin dengan hanya upaya untuk melegalkan si pembesar santri yang hendak memuaskan kebutuhan seksnya melalui si Gadis Pantai tersebut. Si pembesar santri ini hendaknya memuaskan kebutuhan seksnya melalui si Gadis Pantai, yang itu saya bilang sebelumnya. Ia melangsungkan pernikahannya sesungguhnya dengan wanita yang berkelas dan sederajat dengannya, dengan Bendoro tersebut. Gadis Pantai dalam pernikahan tidak lebih sebagai pemuas kebutuhan seks saja. Ia tidur dengan pembesar santri, proses dan dapat dari perkawinan tidak langsung lama ia kembali terposok ke tanah setelah si pembesar orang Jawa Tengah itu tega membuangnya dan melahirkan seorang bayi perempuan
dalam usia muda. Gadis pantai telah kehilangan segalanya. Ia kehilangan suami, tidak punya rumah, tidak ada anaknya diambil oleh mantan suaminya, tidak punya pekerjaan. Ia pun terlalu malu itu pergi ke kota halamannya, yaitu di Rembang. Dia memutuskan untuk putar haluan ke kota kecil, yaitu Blora, Jawa Tengah. Dan gadis pantai tersebut pertama kali sekuan pertama berakhir di sini. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya meluangkan kayak seperti saya tulis kurang lebih itu karena saya sebelum tulis di buku saya mencatat dulu di Word. Kebetulan bukunya itu seperti terlambat, saya bikin tanggal 29 hari Rabu. Pulang dari ulangan langsung bikin video, mungkin saya agak terlambat karena maaf Bu, saya agak terlambat, videonya sudah cukup lama. Ini tugas video, saya lebihnya mohon maaf. Saya banyak kekurangan dari video tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Binda, saya sudah mengabaikan tugas-tugasnya. Cukup video ini, videonya tugas sudah lama, saya baru bikin dan saya baru edit. Kemungkinan 2 hari ke depan saya akan kumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Binda.